Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai foto-foto kenangan untuk dinikmati ketika dulu-dulu masih kecil, masih muda, dan sampai tua sekarang. Maka saya sering menikmati foto-foto ini dengan kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang merasa cemberut, kadang-kadang menyesal, kadang-kadang membuat gembira, kadang-kadang merasa kasihan terhadap foto-foto itu, kadang-kadang merasa bahagia. Ada yang bersama ketika sakit, fotonya ditusuk jarum, ini terasa sekali. Dan ingat ketika waktu masih sakit, ketika masih bergaya seperti anak muda, menjadi orang yang terlalu genit. Nah, ini semuanya muncul. Tetapi kenangan foto-foto yang saya tidak suka dan sangat tidak menarik bagi saya adalah foto perkawinan. Apa gunanya lihat foto perkawinan, ya kan? Kalau saya sendiri tidak pernah menikah karena hidup selibat sebagai seorang imam, maka foto-foto seperti ini yang selalu terlihat dalam benak saya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau orang sudah menikah, kemudian masih bersatu dengan orang tuanya atau mertuanya, itu kadang-kadang menjadi sesuatu bencana, walaupun tidak selalu. Saya punya banyak teman juga yang ketika menikah dan setelah menikah masih tinggal dengan mertua, dengan mertua laki-laki maupun perempuan, dan tidak apa-apa, bahagia, enjoy saja. Karena mungkin anaknya satu atau dua, anak tunggal, atau mungkin karena anak-anaknya atau saudara-saudaranya dari pengantin itu pada di luar daerah, sehingga akhirnya keluarga hanya bapak ibu di rumah. Kalau mau ditinggal kasihan, ya kan? Maka kemudian tinggal bersama orang tua. Tetapi Injil hari ini kadang-kadang membuat saya membayangkan bagaimana kalau orang tua tinggal bersama anak dan menantunya. Kadang-kadang juga menjadi ribut. Yesus memberi perumpamaan seperti ini. Aku datang, aku haus akan baptisan. Aku membutuhkan baptisan itu karena Yesus sudah mengirim para muridnya dan mereka semua diharapkan membawa orang-orang percaya kepada Tuhan. Maka kemudian diistilahkan baptisan. Maka aku haus baptisan. Aku datang tidak membawa damai. Bukan. Apa sangkamu aku datang membawa damai? Aku datang membawa perpecahan. Di bumi ini akan ada perpecahan. 5 dalam keluarga. 3 lawan 2. 2 lawan 3. Bapak dengan anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya dengan bapak, ibu dengan anak putrinya, anak putrinya dengan ibu, mertua dengan menantu di dalam keluarga, dan itu terjadi keributan. Maka saudara-saudari yang terkasih, itu yang disampaikan Tuhan, bahwa kita semua harus jelas duduk perkaranya. Ketika kita mengikuti Kristus, kita semua harus tegas, harus mengikuti ajarannya, harus radikal kalau dikatakan seperti itu. Radikal dalam arti radik itu berakar, maka itu menjadi pilihan. Kalau akhirnya dalam keluarga kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat, maka disitulah terjadi perseteruan, membawa api, membawa permusuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita ini ada satu kesepakatan yang harus diambil di dalam proses kemudian yang membuat orang menjadi tidak enak karena budaya ewuh pakewuh. Budaya Jawa itu budaya
kalau tidak enak menegur orang lain, tidak enak mengungkapkan perbedaan pendapat, tidak enak mengungkapkan ketidaksetujuan. Maka dalam rapat resmi kadang-kadang semuanya oke, 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 tetapi di belakang terlalu menjengkelkan, di belakang komplain, di belakang geremengan atau menggerutu, dan akhirnya semua keputusan karena didasari pada sesuatu yang tidak jelas. Tetapi siapa yang teriak kencang, dia yang menang. Karena yang punya ide-ide bagus tidak mau berdebat, tidak mau berbeda pendapat, tidak mau berkonflik. Maka saudara-saudari yang terkasih, kadang perbedaan pendapat itu penting, kadang konflik itu penting, supaya dicari kehendak Tuhan yang terbaik. Dalam keluarga misalnya ada satu anak yang kemudian mempunyai teman akrab. Sebetulnya teman akrab itu sudah tidak baik. Dia sudah lari ke narkoba. Dia sudah lari karena narkoba itu mulai mengambil barang-barang milik keluarganya. Kadang-kadang bahkan mencuri milik temannya untuk memenuhi kebutuhan untuk sakau atau ketagihan tadi. Dan harusnya sejak awal sebagai teman, dia harus menegur temannya itu. Tetapi tidak berani karena sungkan. Tidak berani karena tidak enak. Dan nanti dia cerita-cerita di luar, saya kasihan sama dia, cuma tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal harusnya bisa berbuat apa-apa. Begitu juga dengan teman Romo, mungkin juga suster bruder. Itu pengalaman ya, tiba-tiba ada Romo yang sudah lari dari jubahnya. Sebetulnya pada saat awal-awal biasanya pasti ada keanehan-keanehan. Nah, kita sebagai temannya, teman sesama Romo, sesama suster, sesama bruder misalnya, tahu bahwa ini tidak benar teman saya itu. Tapi karena akrab, sharing didengarkan begitu saja, tetapi kita tidak pernah memberikan suatu teguran, suatu pandangan yang penyeimbang, sesuatu yang dapat dikatakan konflik, kontra, antagonis, supaya orang itu berpikir, teman kita itu yang jadi Romo kemudian mulai memikirkan, kenapa saya berbuat seperti ini. Maka perlu mengingatkan di situ. Dan selama ini tidak terjadi karena apa? Karena sungkan, karena teman baik tidak baik kalau ribut, dan seterusnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, di dalam setiap perbedaan pendapat, kita harus keras. Kita harus mempertahankan pandangan kita yang kita rasa benar. Tetapi kalau sudah nanti akhirnya diputuskan di dalam rapat dengan segala pertimbangan dan pendapat kita ditolak, kita serahkan kepada keputusan yang sesuai dengan keputusan rapat itu. Nah, beginilah saudara-saudari sesuatu yang harusnya kita dengar. Berani konflik sebelum diputuskan. Berani beda pendapat. Berani mengungkapkan pendapat bahwa saya berbeda dengan pendapatmu. Jangan main aman. Jangan main menjaga relasi. Sehingga artinya bukan yang terbaik yang diputuskan. Tetapi yang akhirnya siapa berteriak, dia yang menang. Dan pendapatnya yang diputuskan. Mari kita berkonflik untuk menemukan yang terbaik. Tetapi ketika sudah diputuskan, mari kita mengikutinya sebagai orang yang taat patuh dan sekaligus mengevaluasi kembali keputusan yang sudah dijalankan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.